Terlebih secara politik, Pilpres PDIP selalu kalah tanpa besutan Jokowi. Tahun 99 ketika masih dipilih oleh MPR, PDIP juga kalah. Tahun 2004 ketika Pilpres secara langsung, PDIP juga kalah. Dan ketika 2009 juga kalah. 2014 menang karena kebetulan jagonya Jokowi. Dan 2019 sama juga, calonnya Jokowi. 2024 kalah lagi karena tidak ada besutan dari Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada berita yang dimuat dalam Tribun Kaltim Selasa 23 April 2024. Editor Christopher Desmawangsa. Judulnya PDIP tak menyerah, gugat hasil Pilpres 2024 ke PT UN. Hasto, MK gagal menjalankan fungsinya. Seharusnya Hasto move on lah. Ketika semua masyarakat memiliki kesadaran hukum bahwa putusan MK itu mengikat dan final, semuanya sudah bersiap-siap untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Kalau mungkin Pak Hasto menemukan hal-hal yang dianggapnya nggak baik, KKN misalkan, ada saluran hukum, silahkan misalkan menemukan indikasi para penegak hukum atau para hakim MK itu ada indikasi tindak pidana, bisa lapor ke polisi, ke jaksa, atau ke KPK. Itu akan lebih gentleman. Oke, kita baca beritanya. tribunkaltim.co. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurung PDIP belum menyerah setelah Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan Ganjar Pranowo Mahfud MD. PDIP akan menggugat hasil pemilihan presiden 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, pada Senin 22 April 2024, Hakim MK membacakan putusan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Hasilnya MK menolak permohonan yang diajukan kubu Ganjar Mahfud, termasuk menolak permohonan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terkait dengan rencana PDIP menggugat hasil Pilpres 2024 ke PT UN. Tercantum dalam poin keempat dari 5 poin sikap PDIP menyikapi putusan PHPU Pilpres 2024. Ya, silahkan saja tempuh jalur hukum, tetapi harus dilihat juga di mana kewenangan PT UN agar tidak nanti ditolak lagi oleh hakim. Sebagaimana ketika kemarin menggugat hasil Pilpres, tapi yang diajukan naratif bukan angka-angka, maka secara otomatis seluruh gugatannya ditolak oleh MK. Hasto mengatakan keputusan MK seharusnya didasarkan hukum yang jernih melalui penggunaan hati nurani. Menurutnya, MK harusnya menunjukkan sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan UUD 1945. Saya pikir seluruh pimpinan bangsa dan warga negara baik semuanya juga berkomitmen dengan apa yang dilontarkan oleh Pak Hasto ini terkait konteks hukum, adanya ketidakpuasan Hasto
terhadap keberadaan MK pada hari ini yang tidak menerima gugatan jagonya yang kalah. Perlu diketahui juga bahwa paradigma hukum di Indonesia tidak menganut yuridis absolutisme, tetapi text in law. Kalau bicara tentang keberpihakan, kepentingan bangsa, kedisiplinan dalam menjalankan UUD 45, itu adalah naratif. Semuanya bersifat nilai. Bagaimana realisasinya? Semuanya diatur di dalam undang-undang atau aturan-aturan pemerintah. Jadi urutannya paradigma hukum, preambul, UUD 45, UU, PP, lalu ke bawah berikutnya melalui perda dan aturan bupati. Jadi tidak abstrak seperti yang diimpikan oleh Hasto. Sangat subjektif sekali kalau begitu. Nanti semua orang bisa melakukan narasi-narasi politik atas ketidakpuasannya tanpa berbasis aturan main yang jelas dan data-data yang konkret. Terlebih secara politik, Pilpres, PDIP selalu kalah tanpa besutan Jokowi. Tahun 99 ketika masih dipilih oleh MPR, PDIP juga kalah. Tahun 2004 ketika Pilpres secara langsung, PDIP juga kalah. Dan ketika 2009 juga kalah. 2014 menang karena kebetulan jagonya Jokowi. Dan 2019 sama juga calonnya Jokowi. 2024 kalah lagi karena tidak ada besutan dari Jokowi. Oke, kalau merasa hat-trick menang dalam pileg, kita juga bisa berbicara bahwa berapa persen kemenangan PDIP. Kalau toh kita bulatkan menjadi 20%, berarti ada 80% dari warga Indonesia yang dalam tanda petik tidak menyukai PDIP. Tetapi apakah itu yang menjadi basic? Terus kita harus ngotot-ngototan? Tentunya tidak perlulah. Kita sesama anak bangsa saling membangun, saling memberikan kontribusi untuk kebaikan bersama dalam kapasitas kita masing-masing. Tidak terus berbangga diri, menang-menangan, semua sudah ada aturan mainnya. Bersiaplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.